Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah tentunya tak terhingga karena pada malam ini kita sudah memulai melaksanakan ibadah sunnah sahur, makan sahur, yang dimana tadi malam tepatnya setelah sholat ibadah Isya kita sudah melaksanakan ibadah sholat tarawih yang disunahkan ketika awal Ramadan. Walaupun ada perbedaan di antara umat Islam, ini bukan perbedaan yang perlu kita besar-besarkan, yaitu jatuhnya awal Ramadan ada di kalangan umat Islam, di kalangan para ulama. Tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, yaitu tanggal 2 April 2022. Tetapi melalui keputusan pemerintah, tepatnya melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, menetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 3 April 2022 atau tepatnya hari Ahad besok. Perbedaan ini adalah perbedaan yang biasa. Kenapa kami sampaikan biasa? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agama Islam kepada kita umatnya dengan mengajarkan ilmunya. Ilmunya langsung diajarkan oleh beliau, sehingga melalui ilmu itu umat Islam beramal baik dalam hal ini seperti menentukan tanggal 1 Ramadan itu, bagaimana metodenya, bagaimana mekanismenya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga diamalkan oleh kita umat Islam. Maka dari itu sudah sepantasnya dengan ilmu yang kita miliki, yang diajarkan oleh Rasulullah melalui sahabatnya, kemudian kepada tabi'in dan sampai kepada kita saat ini, inilah yang diamalkan umat Islam. Ada yang melalui metode hisab atau perhitungan, dan juga ada melalui ruqyah, yaitu melihat bulan. Melalui ilmu inilah maka penetapan 1 Ramadan itu bisa berbeda-beda, dan hal ini tidaklah menjadi persoalan. Maka pada pagi hari yang berbahagia ini, menjelang sholat subuh, setelah makan sahur ini, maka kami memulai ceramah agama ini atau kajian-kajian keagamaan ini, yaitu tentang masalah seputar ibadah puasa. Dalam hal ini, untuk sebagai membangkitkan semangat kita bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa ini, maka perlu kami sampaikan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW ataupun nantinya melalui ayat-ayat Al-Quran tentang masalah keutamaan daripada ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali bani Adam lahu." Yang sekira-kira artinya tiap-tiap amalan anak Adam atau amalan manusia itu miliknya, kata Rasulullah. Maka al-hasanatu bi asri amsalihah, dan satu kebaikan dibalas 10 kali lipatnya. Dalam satu kebaikan yang kita lakukan, kebaikan biasa,
di luar daripada ibadah puasa, itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Bukan hanya 10 kali kebaikan, tetapi bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan yang akan dibalas. Satu kali kita melakukan kebaikan, maka Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, illa siyama, kecuali ibadah puasa. Kalau amal kebaikan yang lain, Allah balas 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi. Karena puasa itu, kata Allah, adalah untukku. Wa ana ajzi, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya, balasannya. Maka fadilah atau lipat ganda atau keuntungan dari puasa ini tidak bisa dihitung, tidak terhitung, karena ini adalah milik Allah. Allah yang berikan balasan. Maka sudah barang tentu pasti lebih daripada kebaikan-kebaikan biasa yang dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat tadi. Maka dilanjutkan dalam hadis ini, kenapa demikian? Kok sampai Allah yang berikan balasannya dan kemungkinan balasannya tidak terhingga? Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, kata Allah. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya. Itu disebabkan karena aku. Niat tulus daripada kita dalam melaksanakan ibadah itu adalah memang karena Allah. Kita tinggalkan syahwat, istri yang halal, yang sudah kita nikahi, yang halal kita gauli. Tetapi demi keimanan kita, demi kepatuhan kita kepada Allah, rela kita meninggalkan itu. Demikian juga dengan makanan. Makanan kita halal. Halal. Kenapa halal? Ya, kita cari dengan harta yang halal, dengan cara yang halal. Kita dapatkan dengan metode-metode yang halal. Lalu kita tinggalkan demi ketaatan kita kepada Allah. Demikian juga kita meninggalkan minuman. Minuman kita yang ada, halal kita minum. Tapi karena niat tulus kita, ikhlas, taat, patuh kepada Allah, maka rela kita untuk tidak minum mulai daripada fajar sampai terbenam matahari. Inilah sebabnya, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan lipat balasan secara langsung. Dilanjutkan hadis, lisyami farhatani. Maka ada 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Farhatun inda fitrihi. Satu kegembiraan adalah sewaktu dia berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Satu kebahagiaan lagi adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan ini, kalau kebahagiaan pertama itu sudah kita rasakan, sering kita rasakan. Puasa-puasa yang lalu itu kita rasakan bahwa ketika ingin berbuka puasa, ini kita sangat bahagia sekali. Pada waktu kita melaksanakan ibadah puasa, dalam keadaan ada mungkin perasaan kita yang lapar, kemudian haus, ini manusiawi. Siapapun yang melaksanakan ibadah puasa itu pasti merasakan hal serupa. Tetapi mendatangkan kenikmatan tersendiri. Kenapa? Kebahagiaan kita dalam melaksanakan ibadah puasa, keseriusan kita, keikhlasan kita itu mendatangkan nikmat. Ditambah lagi, kebahagiaan itu datang menjelang berbuka puasa. Ketika sudah menjelang berbuka puasa, kemudian terkadang makan sudah disajikan di atas meja. Makanan-makanan kesukaan kita yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita masak. Ini kegembiraan kita itu sebagai orang yang ingin melaksanakan berbuka puasa luar biasa.
Bukan hanya anak-anak, orang dewasa pun bahagia, apalagi anak-anak. Anak-anak sudah pasti tentu mereka sangat bergembira. Apalagi kita sediakan makanan kesukaan mereka. Lalu kebahagiaan yang selanjutnya yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa itu nanti ketika bertemu dengan Allah. Inda liqa'i rabbi, ketika bertemu dengan Allah. Ketemu dengan Tuhan nanti di yaumil mahsyar. Dengan takdir Allah, Allah mengizinkan kita bertemu, maka di situ datang kenikmatan yang tidak bisa diceritakan dengan lidah. Nanti insya Allah bagi orang-orang yang berpuasa, kita semua akan menemukan, akan berjumpa dengan Allah dan merasakan bagaimana sebenarnya kegembiraan bertemu dengan Allah yang sangat kita rindukan, kita patuhi. Kita mengabdi kepadanya karena memang Dia Tuhan kita yang menciptakan. Di lanjutan hadis disebutkan wala khalufu fami shaimi at-tayyibu indallahi mirrihil miski. Maka perubahan bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih baik, lebih wangi daripada wewangian, yaitu minyak kasturi. Maka oleh karena demikian, untuk sebagai motivasi kepada kita berpuasa pada hari ini, mari kita tanamkan niat tulus ikhlas kita. Setelah tadi malam kita melaksanakan niat puasa, dan pada pagi hari ini kita bersahur bersama, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat subuh bersama. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, sholat kita, dan ibadah-ibadah yang lain yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan perdana pada pagi hari yang berbahagia ini. Lebih dan kurang mohon diberikan kemaafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.